Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara kalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, kita kembali kumpul, kita kembali bersilaturahmi dalam rangka mencoba mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran, yang mana petunjuk itu kalau kita tidak pelajari dengan sungguh-sungguh, apalagi yang berkaitan dengan peristilahan-peristilahan, tentu bisa saja terjadi kesalahan pemahaman atau tidak tepat dalam memahaminya. Nah, istilah itu kita pahami dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Saudara sekalian, sekarang yang akan kita coba bahas, dalam Al-Quran ada istilah dengan mu'ridun. Nah, kata-kata mu'ridun ini diterangkan kurang lebih ada di dalam 14 ayat. Ternyata mempunyai berbagai pengertian sesuai dengan syahul kalamnya. Ya. Kata mu'ridun itu sendiri dalam terjemah itu mengingkari. Tapi setelah kita teliti dalam ayat-ayat lain yang menerangkan mu'ridun, bisa mempunyai berbagai pengertian yang berbeda-beda. Dan sekalian, kita coba dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wa masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Ya. Nah, tatkala Allah, ya, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, ya, Allah ta'budu illallah, hendaklah hanya menyembah kepada Allah, wa bi walidaini ihsana, pada ibu bapak harus berbuat baik, ya. Kemudian wadzil qurba wa yatama wa masakin, ya, pada karib kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, ya. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, laksanakan sholat, ya, dirikan sholat, dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah tersebut. Kecuali hanya sebagian kecil. Nah, saudara sekalian, jadi mu'ridun itu berpaling dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah atau diminta perjanjian oleh Allah untuk dilaksanakan. Nah, ini diarahkan kepada Bani Israel. Nah, tapi tatkala kita melaksanakan seperti itu, apa bedanya? Jadi walaupun ini kepada Bani Israel, tapi sesungguhnya ini adalah untuk kita semua. Jadi tatkala Allah telah menetapkan perintah-perintahnya dalam segala bentuk perintah yang telah digariskan dalam Al-Quran dan dilaksanakan dalam Sunnah Rasul, kemudian kita, ya, mengingkarinya, tidak melaksanakan, itu disebut sebagai mu'ridun, ya, sebagai mu'ridun. Kemudian di surat
Ali Imran ayat 23 ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 23 kata mu'ridun itu bisa berbeda lagi walaupun hampir sama. Kata mu'ridun dalam surat Ali Imran ayat 23 itu artinya menolak. Nah ini juga sama kepada Bani Israel yang menolak daripada perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Itu juga muridun ya. Nah kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqam minhum wa hum mu'ridun. Jadi tatkala diperintahkan untuk berhukum ya, dengan hukum dari kitab Allah, selanjutnya hukum-hukum itu justru tidak dilaksanakan atau diingkari, itu muridun. Jadi di sini menolak hukum-hukum Allah, itu muridun juga menolak hukum-hukum Allah. Itu tatkala kita ya, bagi orang kaum muslimin mempunyai Al-Quran sebagai petunjuk hidup, kemudian sunnah Rasul kita ingkari, tidak dilaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, itu muridun, menolak ya. Selanjutnya surat Al-Anfal ayat 23, muridun itu berarti memalingkan diri ya. Bisa berarti memalingkan diri dari kebenaran ya, tentu kebenaran dari Allah dan Rasulnya ya. Ini juga khitabnya kepada Bani Israel yang tatkala kita juga laksanakan seperti mereka ya sama ya, kita akan mendapat sanksi yang sama. Jadi surat Al-Anfal ayat 23 ya, muridun itu artinya memalingkan diri dari kebenaran. Selanjutnya surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat surat 9 ayat 76, muridun itu bisa berarti kufur nikmat. Jadi kufur nikmat. Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak, baik dalam nikmat berbentuk fisik maupun non fisik. Kemudian kita tidak mensyukurinya, nikmat itu tidak dilaksanakan dengan baik dari nikmat Allah itu, maka itu kufur nikmat dan itu muridun. Kufur nikmat, muridun itu. Jadi artinya jadi kufur nikmat. Kemudian surat Yusuf. Nah, surat Yusuf ayat 105, muridun itu akan berarti tidak menyadari dari ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah tidak disadari, tidak menyadari dari ayat-ayat Allah. Allah telah memberikan berbagai macam petunjuk, Allah telah memberikan berbagai macam hukum, tapi tidak mau menyadari tentang petunjuk dan hukum-hukum Allah itu. Dia berjalan justru di luar hukum itu ya. Sebut saja hukum togut lah. Selanjutnya surat Al-Anbiya ayat 1 ya. Surat Al-Anbiya ayat 1 itu muridun tidak menyadari keadaan diri. Itu muridun juga tidak menyadari keadaan diri. Ayatnya menerangkan begini ya. Telah dekat dengan perhitungan telah dekat dengan hisab yang akan dilaksanakan kepada diri kita. Artinya sudah dekat kematian ya. Sudah tua sebut saja gitu, tapi tidak tahu diri bahwa dia itu sudah tua. Masih aja melaksanakan hal yang jauh dari aturan Allah. Jadi tidak tahu diri dengan keadaan sudah kondisinya sudah dekat untuk perhitungan, sebutlah sudah dekat ke kubur gitulah. Tapi dia tidak tahu diri, masih saja melaksanakan hal-hal yang tidak baik atau jauh dari aturan Allah, jauh dari petunjuk Allah. Itu muridun. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 24, muridun itu ya, tidak mengetahui
kebenaran dan berpaling dari kebenaran itu. Nah, itu muridun juga di surat Al-Anbiya ayat 24. Jadi tidak mengetahui kebenaran dan berpaling daripada kebenaran itu. Itu muridun. Kebenaran yang sudah ada, dia tidak mengetahui karena tidak mempelajari, karena dia tidak mau belajar. Di samping itu, walaupun sudah sampai kebenaran kepada dia, dia berpaling. Itu muridun. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 32, muridun itu merusak ketetapan Allah tentang alam. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu harus dijaga anugerah Allah itu agar tidak melahirkan kemadharatan kepada kita. Mulai di sini di surat Al-Anbiya 32, ya, Al-Anbiya 32, maaf kita buka dulu ini sedikit. Di surat Al-Anbiya 32 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna sama asaqfan mahfudho wa hum an ayatiha mu'ridun. Allah telah memfungsikan as-sama. As-sama itu langit. Tapi kalau dikumpulkan kata-kata langit yang jumlahnya 300 lebih, as-sama itu adalah atmosfer. Saqfan mahfudho, sebagai atap yang terpelihara. Ya. Saqfan mahfudho wa hum an ayatiha muridun. Tapi justru mereka merusak terhadap as-sama yang kondisinya saqfan mahfudho itu. Contohnya, di dalam lapisan as-sama itu ada yang namanya ya, lapisan ozon. Kalau dalam Al-Quran bahasanya lapisan hubub. Itu penyaring sinar matahari. Dengan teknologi yang berkembang sekarang, banyak teknologi yang justru merusak keadaan saringan dari atap itu, yaitu saringan ozon, lapisan ozon, atau dalam bahasa Al-Qur'annya hubub, menjadi rusak, menjadi bolong-bolong dengan adanya perkembangan teknologi. Mulai yang merusak ozon itu gas freon. Kemudian ya ini pembakaran yang diakibatkan pembakaran hutan, ya dari berbagai banyaknya knalpot kendaraan dan lain sebagainya. Nah itu merusak atap langit. Lalu itu saqfan mahfudho, sebagai atap yang terpelihara. Nah dirusak oleh manusia. Nah maka ketetapan Allah yang sudah disediakan, ya, atap itu untuk melindungi manusia justru dirusak, sehingga banyak terkena manusia oleh sinar matahari yang membakar. Kemudian pada ayat surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat 3, muridun itu ialah perbuatan mubadir. Nah, jadi tatkala kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mubadir, ya, atau tingkah laku yang mubadir, ya, dari omongan, tingkah laku lain sebagainya, itu muridun. Jadi perbuatan-perbuatan, tingkah laku, ucapan, perbuatan yang mubadir itu muridun. Ya. Selanjutnya juga di surat Al-Mu'min ayat 71, ya. Al-Mu'min 71 Allah menyatakan tidak mau tahu tentang peringatan Allah. Jadi Allah sudah memberikan peringatan melalui kitab-kitabnya, baik itu zaman dulu kepada Bani Israel maupun sekarang melalui Al-Quran, kemudian melalui para rasulnya. Tapi dengan peringatan-peringatan yang disampaikan, ya tidak mau tahu, cuek. Ya. Diperingatkan tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh membabat hutan, diperingatkan tidak boleh mengalihfungsikan tempat,
akhirnya mereka cuek dan mereka melaksanakan, terjadilah banjir dan lain sebagainya. Jadi dalam surat Al-Mu'min, muridun itu ialah tidak mau tahu tentang peringatan Allah. Selanjutnya surat An-Nur ayat 48, ya, muridun itu artinya menolak hukum-hukum Allah dan Rasul. Jadi saudara sekalian, tatkala ya, disodorkan hukum-hukum Allah, ya, baik dari disampaikan oleh Rasul, kemudian menolak dengan hukum-hukum itu, tidak mau melaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, itu muridun, ya. Atau di surat lain, muridun itu surat 38 ayat 68, muridun itu berpaling dari Al-Quran, itu muridun, ya. Terus sekalian, di dalam surat Shad surat 38 ayat 68, muridun itu juga berarti seperti yang tadi, yaitu berpaling daripada hukum Allah. Nah, hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, jadi kata muridun, nah, istilah muridun, kata istilah muridun dalam Al-Quran yang terjemahannya berpaling, itu bisa mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Tatkala kita ungkap ayat-ayat lain yang kurang lebih banyaknya 14 ayat, bisa mempunyai pengertian-pengertian yang berbeda-beda. Nah, silahkan nanti buka sendiri di Al-Quran tentang kata muridun. Bisa menggunakan Mu'jamul Bahros, sekarang bisa di HP saja sudah ada, sekarang tinggal buka. Insya Allah kita akan memperoleh pengertian-pengertian yang luas tentang kata mu'ridun. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.